Selamat malam ya, para pemirsa yang bisa melihat video saya ini. Di sini saya akan meluruskan persoalan mengenai pemahaman kata korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Saya dan istri adalah anggota Koperasi Sejahtera Bersama, anggota penyimpan dalam hal ini ya. Ini saya perlu meluruskan mengenai tentang berita-berita atau info-info yang beredar baik di media cetak maupun media elektronik dan media sosial ya, terutama juga mungkin di kanal YouTube. Jadi saya lihat banyak sekali berita yang betul-betul simpang siur dan kebanyakan menyudutkan atau bertendensi negatif lah terhadap Koperasi Sejahtera Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Di sini saya akan meluruskan terutama kata korban KSPSB itu. Apa yang dimaksud korban KSPSB? Jadi dengan banyaknya pihak-pihak, mungkin juga dari anggota, itu seolah menunjukkan mereka adalah korban dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Padahal sama sekali tidak begitu kedudukan sebenarnya. Disinilah saya perlu meluruskan, maka saya buatlah video ini. Ini saya pertama kali buat video ini dan insya Allah saya bisa masukkan di YouTube agar semua pihak dan terutama semua kawan-kawan anggota KSPSB yang berjumlah 189.000 itu kita bisa mendapat suatu pemahaman yang sama mengenai persoalan koperasi kita dan apa yang kita hadapi sekarang. Jadi saya langsung saja ya, bahwa yang namanya korban KSPSB itu adalah bukan anggota. Seperti kita tahu, Koperasi Simpan Pinjam itu katakan internalnya terdiri dari 3 komponen. Satu adalah anggota peminjam, kemudian ada anggota penyimpan, dan kemudian ada anggota peminjam, dan kemudian ada manajemen pengawas dan pengurus. Dalam hal ini PP dan jajarannya, pengawas dan pengurus dan jajarannya. Itu manajemen Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Sedangkan anggota itu terdiri dari anggota penyimpan itu sebanyak 56.000 lebih ya. Dan juga anggota peminjam itu sekitar ya, kalau totalnya 189.000 berarti sekitar 130.000-an itulah anggota peminjam. Karena namanya juga Koperasi Simpan Pinjam, berarti operasional utamanya adalah menyimpan dari anggota, hanya anggota, bukan di luar anggota ya, dan dipinjamkan pada anggota juga, hanya anggota. Tapi dana kelebihan daripada pinjaman itu digunakanlah, dan itu secara undang-undang koperasi dibolehkan untuk ditempatkan sisanya itu pada investasi. Nah, investasi ini baik di properti seperti hotel, gedung, real estate, perumahan, atau bisnis, atau surat berharga. Itu secara undang-undang koperasinya ada. Tapi tentunya semua
juga dilaporkan di rapat anggota koperasi. Sebagai kewenangan tertinggi itulah rapat anggota. Di sini kedudukan anggota adalah pemilik. Jadi harap kita semua pahami itu ya, bahwa kita semua menyadari bahwa operasional koperasi, terutama simpan pinjam, itu berbeda dengan perbankan, di mana yang ada hanya di perbankan itu debitur dan kreditur. Kalau koperasi ini adalah anggota penyimpan dan anggota peminjam, dan syarat-syarat untuk anggota juga berbeda untuk anggota koperasi, dan juga hukum atau aturan atau perundangan yang mendasarinya berbeda antara perbankan dan koperasi. Koperasi mempunyai perundangannya sendiri, sedangkan perbankan juga gitu. Nah, ini saya kembali meluruskan dulu soal apa yang namanya korban KSPSB. Jadi perlu diketahui bahwa koperasi tadi saya sudah jelaskan bahwa komponen koperasi itu ada 3. Jadi di sini yang namanya korban itu adalah, yang menjadi korban adalah koperasi simpan pinjam sejahtera bersama, dalam hal ini KSPSB. Itulah yang korban dari apa? Dari munculnya badai pandemi COVID pada awal 2020, di mana sebelum itu, 15 tahun sebelum itu, KSB ini berdiri tahun 2004. Itu sudah mempunyai reputasi yang banyak, ya, dan itu terbaik terus, ya, masuk dalam 100 peringkat koperasi terbaik. Dan sampai dengan 2015, 2017 terus peringkatnya naik. Anda bisa lihat ya, mungkin semua anggota juga tahu apa itu prestasi-prestasi KSPSB ini. Sampai dengan di tahun 2019 menjelang atau sebelum pandemi, itu masih mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Satya Lencana dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi koperasi ini besar, ya. Koperasi ini besar dan mempunyai reputasi yang baik, terbesar di Jawa Barat, dan sehat, ya, otomatis sehat, jelas sehat. Nah, pada saat sedang sehat-sehatnya itulah ketika muncul pandemi corona yang di dunia itu munculnya di Wuhan itu November 2019, kemudian menjalar terus ke dunia sampai dengan masuk ke negara kita Indonesia pada Maret, tanggal berapa itu saya lupa ya, 2020. Nah, disitulah, sekitar itulah koperasi simpan pinjam bersama sejahtera bersama ini mendapatkan pukulan hebat. Ada 2 pukulan yang diderita. Yang pertama adalah dari sisi anggota penyimpan, di mana mereka akhirnya ramai-ramai melakukan penarikan dana yang kita kenal dengan istilah rush. Sedangkan dari sisi penerimaan, yaitu pengembalian pinjaman para anggota yang umumnya adalah UKM, dan itu jumlahnya banyak, 130 ribuan ya, itu juga macet. Disebabkan oleh apa? Karena pada saat itu pemerintah segera memberlakukan PSBB. PSBB itu seperti kita tahu adalah melumpuhkan perekonomian, di mana semuanya dilarang keluar rumah, ditutup jalan-jalan, otomatis kegiatan ekonomi lumpuh. Dan di sini UKM, ya, kebanyakan itu jatuh, termasuk usaha kecil jatuh.
dan itu meluas dan merata dan terus berjalan sejak munculnya pandemi dan PSBB itu. Jadi koperasi yang besar ini ya mendapat pukulan dari dua sisi terhadap likuiditas yang di tangan, yang dimana itu adalah dana operasional. Akhirnya kolaps dan masuk PKPU. Ini sekedar tahu aja ya, apa itu RAS atau apa itu kok bisa mati usaha-usaha kecil itu. Nah, ini sebaliknya keadaannya pada waktu moneter. Jadi waktu krisis moneter itu yang mati adalah perusahaan-perusahaan besar, terutama yang finansial. Bukan mati ya, lumpuh lah katakan, sampai diperlukan satu injeksi dana besar-besaran yang kita kenal apa istilahnya itu, BLBI itu apa, itu di perbankan. Dan perusahaan-perusahaan bisnis yang besar-besar juga kena. Tapi lihat, perusahaan-perusahaan kecil, UKM itu tidak ada yang mati pada waktu moneter. Dalam arti kalau mati juga kecil lah, tapi umumnya survive, bisa hidup. Tapi kali ini tidak. Badai pandemi ini kali ini tidak. Justru sebaliknya, pada badai pandemi ini yang banyak mati dan umumnya mati suri katakan, itu adalah usaha-usaha kecil, usaha-usaha jalanan, pinggir jalan, atau minimarket, warung-warung. Mati semuanya, berhenti, mati suri total karena PSBB. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar masih bisa beroperasi. Katakan mereka beroperasi secara online, ya, secara rumah ke rumah, atau produksinya masih berjalan, pabrik apa segala. Cuma mereka memperlakukan aja bagaimana pola kerjanya. Itu perusahaan besar ya di pabrik. Tapi perusahaan-perusahaan UKM mati. Jadi koperasi ini otomatis di situ kenanya. Nah, inilah sebetulnya yang namanya korban. Itu korban KSPSB. Itu bukannya anggota korban dari koperasinya dituduh bodong atau dituduh penipuan. Itu tidak betul. Yang menjadi korban adalah seluruh anggota, penyimpan, peminjam, dan manajemennya yang terutama, PP ini. Di mana manajemen PP inilah yang pertama kali terpukul karena faktor eksternal ya pandemi itu, dan dari internal yaitu dari para anggota yang menggeruduk ya, minta dananya dikembalikan segera. Terjadi chaos atau terjadi kepanikan di situ. Itu dua pukulan besar buat PP ya, buat manajemen. Tapi ya memang itu udah tupoksi mereka, harus mereka hadapi, harus mereka atasi. Tapi nggak bisa mereka disalahkan dong. Jadi tetap kita adalah semua korban. Padahal anggota penyimpan juga nggak menyadari dia ingin menarik atau tetap menuntut uang simpanannya. Bak dia itu kreditor bank seolah-olah, padahal dia nggak sadar bahwa anggota adalah pemilik. Yang namanya pemilik, kalau untung ya dapat bagian, kalau buntung ya nanggung risikonya. Itu yang namanya pemilik. Kalau di perusahaan itu adalah yang pemegang saham, di mana sahamnya bisa naik bisa turun, artinya kekayaan pemiliknya naik atau turun. Itu perusahaan, hukumnya juga beda, hukum perusahaan. Nah, ini kita koperasi enggak begitu. Kita bagi hasil, tapi kita pemilik. Jadi yang menanggung akibat daripada pandemi itu, RAS dan PSBB, kelumpuhan UKM-nya, para anggota UKM, itu adalah anggota, semua anggota, termasuk juga PP-nya. Di sini betul-betul mesti dipahami ya oleh kita semua
bahwa double impact inilah yang menyebabkan koperasi simpan pinjam sejahtera bersama ini kolaps dan terpaksa akhirnya ya masuk PKPU juga. Walau mula-mula pada keadaan panik digeruduk terus kantor itu tiap hari di seluruh cabang-cabang wilayah Pulau Jawa. Dan juga akhirnya ada yang melaporkan polisi, lapor pidana, penipuan apa segala. Ini kalau dibilang bodong, ya itu tuduhan nggak berdasar ya. Tapi oke lah kalau memang itu hak setiap orang dalam hukum itu boleh mendapat kepastian hukum. Dan mereka melapor polisi dengan tuduhan, lapor polisi itu pidana berarti. Kalau dibilang tuduhannya ada penipuan, berarti pengurusnya atau manajemennya itu penipuan, bodong. Tapi pidana itu harus ada buktinya. Nah, dua alat bukti ini mereka nggak punya. Oke, polisi selidiki masalah hukum. Tapi sampai saat ini beberapa kali bolak-balik tidak ditemukan. Itu PP itu bolak-balik dipanggil kantor polisi di mana aja. Itu sampai seluruh Pulau Jawa ini, Polda dan Poltabes bolak-balik. Itu kan menguras tenaga dan biaya pengurusnya. Tapi diladenin lah karena memang anggotanya dan hak anggota. Tapi salah kaprah. Dan ternyata tidak ada, itu tidak ditemukan. Sampai sekarang untuk yang LP ini mereka ditarik semua ke Bareskrim oleh Polri. Jadi urusan koperasi ini ke Polri. Sedangkan ada satu lagi masalah hukum, yaitu mereka melakukan gugat. Mula-mula gugat PKPU pada saat awal waktu itu. Mereka menuntut Palit. Ini anggota ya yang panik, yang minta uangnya kembali, yang tadinya tiap bulan tuh lancar di bayarannya dan begitu jatuh tempo simpanannya juga cair, nggak ada masalah, nyimpen lagi, keluar lagi, aman. Dengan tingkat jasa memang di atas bank. Kalau bank tuh 5-7%, dia 9% sampai 11%. Ya memang lebih bagus. Tapi ini kan juga untuk membantu sesama anggota yang beroperasi UKM. Jadi pengembaliannya juga otomatis tinggi. Kayak misalkan dimanapun kalau kita minjam kecil, ya bunganya besar. Minjam besar pasti bunganya kecil. Ya itu makanya rentenir atau yang harian di pasar-pasar itu dia mau meminjamkan berapa 10 juta, 2 juta, 1 juta, tapi bunganya berapa. Dan itu malah diambil karena nggak repot-repot syarat-syaratnya seperti kayak di bank. Jadi wajar kalau koperasi kita ini simpan pinjam di mana peminjamnya itu adalah UKM dan mereka berusaha di situ di mana mereka bisa mengembalikan dan mereka pinjamannya ini mempunyai kolateral. Nggak dikasih pinjaman enak aja tanpa kolateral gitu ya dari manajemen atau di koperasi simpan pinjam itu ada jaminannya baru diberi dan itu notarial. Saya udah tanyakan semua notarial. Jadi artinya aset KSPSB terbesar itu adalah di piutang peminjam dan anggota sendiri. Dan itu notabene UKM. Dan PP kita Pak Iwan itu bilang, dan Anda bisa lihat di videonya itu, 70% lebih itu adalah UKM yang pinjam ya, anggota sebagai UKM. Ini lumpuh, gak bisa mengembalikan, macet yang biasanya bisa mengembalikan. Dan akhirnya juga pengembaliannya itu dibayarkan pada yang nyimpan, baik jasa bulanannya maupun kalau yang jatuh tempo. Lancar kan selama 15 tahun. Kenapa Anda tiba-tiba bilang bahwa ini penipuan atau bodong? Itu kan aneh, kecuali Anda anggota penyimpan baru, nggak ngerti, atau masuk jadi anggota koperasi sejahtera bersama ini main masuk aja gitu, yang penting lihat persen jasanya atau pengembaliannya. Dan ini juga mungkin bukan salah anggota, tapi bisa juga diantara katakan marketingnya itu banyak ya. Kita itu kan anggota mungkin ada sekitar 300-an apa 150-an lebih, itu ada aja diantara mereka juga karena selama ini beroperasi lancar 15 tahun. Jadi mitra-mitra marketing juga itu ada yang paham, ada yang mungkin kurang paham menjelaskannya. Jadi kabur antara anggota koperasi dengan kreditor bank.
Jadi dianggapnya seperti kayak kreditor kalau nyimpen itu. Pokoknya dapat bunganya sekian gitu. Itu aja yang dilihat. Padahal sama sekali beda. Ya, anggota koperasi syaratnya aja udah SPSW, simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu syarat pertama anggota koperasi. Itu yang membedakan dengan nasabah bank. Artinya cukup dia dengan syarat berapa simpanan pokok dan wajib itu, masuklah sebagai anggota koperasi. Nah setelah dia masuk, dia bisa menyimpan, bisa meminjam. Dan koperasi itu simpan pinjam menyediakan produk-produk simpanan. Ya, nggak tahu saya kok kalau di produk-produk pinjaman juga apa produknya. Ya itu ada paket-paketnya. Nah di simpanan itu kan ada tabungan koin, ada berjangka, ada tabungan anu apa. Nah itu semua punya tingkat pengembalian yang beda-beda. Ini dari sisi penyimpan. Kemudian dari sisi pinjaman juga mungkin ada produk pinjaman macam-macam. Nah ini yang mesti dipahami anggota. Nah kalau Anda bilang bodong, mana buktinya? Gak ada, itu dari yang pidana. Nah yang mengajukan PKPU ini juga karena tidak percaya dan kepingin uangnya cepat kembali. Itu pada waktu awal ada ditolak semua, ada 7 kali atau 7 orang anggota itu mengajukan PKPU. Dan tentunya mengajukan itu melalui kuasa hukum. Karena kalau udah masuk yang namanya PKPU ini ranah hukum. Kalau udah ranah hukum semua formatnya hukum. Jadi melalui suatu prosedur atau tata cara hukum. Nah ini mereka lewat kuasa hukum, masuklah PKPU, ditolak dengan alasan anggota koperasi tidak bisa mempilotkan koperasinya karena dia pemiliknya. Iya, ditolak sama pengadilan PKPU. Tapi dan itu tidak ada undang-undangnya mengenai kepilotan koperasi. Ya, yang ada adalah undang-undang PKPU dan undang-undang kepilotan untuk badan-badan atau entitas-entitas yang non koperasi. Ya. Dan itu perbankan juga tidak masuk di situ karena kepilotan bank itu hanya oleh BI. Jadi PKPU yang dari anggota itu ditolak semua. Tapi tatkala PKPU itu diajukan oleh perusahaan mitra KSB, dan itu harus 2, dan 2 perusahaan mitra ini adalah mitra KSB yang dari kalangan mempekerjakan karyawan-karyawan kalangan wong cilik. Nah ini sudah ada undang-undang baru kalau menyangkut biaya hidup wong cilik, ya itu perusahaan atau apapun si ownernya atau partnernya itu diluluskan si para pemohon yang dari wong cilik ini. Kalau dan ini ada undang-undangnya baru dibuat baru beberapa tahun ini. Karena sebelumnya selalu wong cilik para karyawan ini dikalahkan. Ya, karena tidak ada undang-undang. Tapi sekarang sudah diterbitkan. Jadi mereka kalau dirugikan oleh perusahaannya atau badan atau tempat dia bekerja, ya, mereka mengajukan palit, mereka diluluskan oleh pengadilan PKPU. Jadi koperasi Sejahtera Bersama juga pada keadaan waktu itu memang dapat serangan luar biasa, ya, baik dari sisi likuiditas di tangannya maupun dari sisi pemasukannya cash in. Dari likuiditas di tangannya diras, sedangkan cash innya berhenti, mati suri. Ya kolaps, kemudian digeruduk anggota-anggotanya, chaos kantor-kantor. Ya didatangi preman, datangi polisi, datangi ormas, dikejar-kejar atau dimarah-marahi. Itu nggak bagus sekali, situasinya jelek. Nah, terjadi di mana-mana. Sedangkan status hukumnya seperti itu. Akhirnya diluluskan 2 itu. Nah, ternyata itulah begitu diluluskan oleh PKPU jadi semacam penyelamatan lah katakan pada orang-orang lapangan, terutama pengawas dan pengurus atau jajaran manajemen KSBSB yang setiap hari dirongrong, digeruduk terus kantornya.
Itu dari berbagai jenis, termasuk juga memakai anggota yang security, preman, macam-macam itu ya, juga dari kalangan-kalangan macam-macam ya. Ini sangat sangat, tapi begitu masuk PKPU itu mereka bisa bernafas lega. Karena apa? Sebenarnya PP itu ya, pengawas dan pengurus ya, itu tetap mereka berkomit, bertanggung jawab. Mereka mencoba untuk dengan dana yang ada. Jadi pertama di-cut ya, di stop ras itu pada bulan April atau Mei sekitar itu, keluarkanlah edaran-edaran agar minta dengan sangat pengertian anggota untuk memperpanjang otomatis jadi tidak menarik. Kemudian juga jasa-jasa di stop dulu tapi tetap dihitung. Nah, itu usaha dari bulan ke bulan karena saya ikuti ya, ini mengenai saya campur, jadi saya ini dengan kronologis. Terjadilah seperti itu, berusaha meredam dan juga berusaha merestruktur ya pada waktu itu. Tapi di lapangan itu terus datang tiap hari sampai akhirnya masuklah ke ranah hukum lewat PKPU, dan di PKPU itulah terjadi homologa. Kemudian setelah prosesnya juga ada, yaitu mendaftarkan ya sebagai yang mempunyai tagihan, pihak-pihak mempunyai tagihan, dan anggota penyimpan banyak, dan terdaftarlah sebanyak 56.000 anggota terdaftar di PKPU yang punya tagihan internal terhadap KSB. Sedangkan yang eksternal 2 perusahaan itu, dan ya mungkin ada lagi saya kurang tahu. Nah itu, dan berapa totalnya terdaftar di PKPU itu yang 8,8 triliun itu. Tapi itu pun dipertanyakan apakah betul segitu, karena mungkin ada double apa segala, dan perlu klarifikasi lagi. Tapi oke lah, itu yang terdaftar. Kemudian dari situ masuk PKPU, terjadilah yang namanya perdamaian atau homologasi itu. Antara siapa? Antara KSB dengan para penagihnya. Itu dalam hal ini para krediturnya, dalam hal ini anggota penyimpan sebanyak 56.000 itu. Itu disepakati 5 tahun dan 10 tahapan. Dimulai dari Juli 2021 kalau nggak salah ya. Karena pilotnya itu November 2020. Jadi kita lihatnya muncul bulan Maret pandemi itu, kemudian terjadi kepanikan baik internal maupun eksternal di pihak KSB, terutama di internalnya, sampai akhirnya masuk ke ranah hukum. Di sini masuk ranah hukum ada dua sisi, satu menguntungkan dan juga merugikan. Masuk ranah hukum artinya mengikuti format hukum, dan di situ kita tahu belakangan ini bahwa rawan terhadap yang namanya mafia hukum. Nah itu yang saya mau kasih tahu sekarang ini kita nih. Jadi intinya itu tadi ya, kembali lagi saya dulu, korban yang namanya korban koperasi simpan pinjam sejahtera bersama ini, itu bukannya anggotanya, terutama anggota penyimpan itu korban dari si koperasinya, itu bukan. Tapi koperasi sejahtera bersama itulah seluruhnya. Di dalamnya tuh ada 189.000 anggotanya dan juga ada jajaran manajemennya. Itulah korban. Korban dari mana? Korban dari datangnya pandemi dan dibuatnya PSBB oleh pemerintah. Ya. Jadi itu intinya. Sampai akhirnya masuk ranah hukum dan homologasi, dan kemudian homologasi ini pun udah 3 tahap tidak bisa terbayarkan. Kenapa? Karena masalah likuiditas, masalah utamanya adalah likuiditas, kekeringan dana koperasi sejahtera bersama ini. Itu belum, sampai sekarang belum ada tanda-tanda bisa memenuhi. Tahap 1 aja memang terbayarkan ya, ada dana yang ada itu masuk bisa, tapi kecil. Dan itu apapun yang ada, manajemennya berusaha tetap memenuhi kewajibannya, dan itu berjalan ya, walaupun dalam keadaan di dalam itu kepanikan, kegagapan ya, kemudian